Selamat datang di Sunday School GPI Sidomoyo. Bagaimana Mbak Beta kabarnya? Puji Tuhan Kak, baik, sehat, diberikan kesehatan sama Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita bisa bertemu nih Kak di hari Minggu. Terus adik-adik ada yang sedih nggak kira-kira? Yang sedih ngacung? Kayaknya semuanya senang deh Kak Beta. Iya, puji Tuhan kalau gitu ya Kak ya. Soalnya kita mau bersenang-senang di Sunday School ini. Terus kita mau nyanyi juga kan Kak? Nyanyi apa Kak? Itu loh, aku punya lagu yang clue-nya itu ada lirik jalan. Jalan. Apa coba? Jalan Bontet ya? Bukan Kak. Terus jalan apa? Jalan serta Yesus Kak. Oh iya, yang lagu sekolah minggu itu kan? Iya pasti, kan kita lagi sekolah minggu. Oh iya, Kak. lupa. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jangan dalam suka, jangan dalam duka, jangan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, sekarang kita udah jalan-jalan bersama Tuhan Yesus nih Kak. Walaupun ada sedikit sih rasa sedih kita. Iya. Tapi untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh, yang doa Kak Ria. Ya Kak Beta Oh, dong. aduh, kalau Kak Beta ya udah. Yuk, kita akan berdoa, adik-adik, teman-teman dan Bapak Ibu. Kita akan berdoa dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Kau sudah memberkati kami sehingga pada hari ini Tuhan Kau sudah berikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu, untuk kami bersekolah minggu Tuhan. Kami merahkan Tuhan sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya apa yang kami lakukan ini, apa yang kami pujikan ini, dan apa yang akan kami dengar ini Tuhan bermanfaat bagi hidup kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dan menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita udah berdoa nih Kak.
Terus kita mau ngapain lagi? Kita kan sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan Kak Beta. Mau mendengarkan firman Tuhan? Iya. Belum. Sebelum firman Tuhan kita mau memujikan Tuhan lagi. Kira-kira Yang- memujikan apa lagi Kak? Yang itu loh Kak, yang cuit 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 itu loh Oh, Kak. yang dam gitu Iya, kan? dam drama. Iya, yang itu yang cuit cuit pam dam itulah Kak. Kita mau Iya. memujikan itu ya Kak. Oke, siap Kita Kak mau Beta. ajak semuanya untuk berdiri. Yang Kita nggak bangkit berdiri nanti diapain? di apa ya Kak? Diapain ya? Nanti di absen. Enggak ya, kita akan memuji Tuhan. Cuit cuit pam pam Pam, pam. pam. Cuit 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 urang dam, shalala. 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 Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit 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 urang dam, shalala. Cuit 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 urang dam, shalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Kak, Iya, gimana Kak Beta? kan tadi kita udah memuji Tuhan itu loh Kak, cuit-cuit toh. Oh iya, Rasanya yang tuh kayak- seru sekali. Kayak Kita tuh itu dikasih di- sama situ Tuhan tuh loh, Kak. dicintai. Dicintai. Rasanya tuh adem tuh loh Kak. Iya enggak sih? Iya sih Kak, sampai ke hati Kak. Sampai ke hati banget emang. Dan kita waktu ini ya kita mau nunjukin ketaatan kita juga ya Kak ya. Iya dong, kan kita harus taat sebagai anak Tuhan. Karena kita udah dicintai Kak Iya, Beta. betul itu adik-adik. Kita harus taat juga ya. Berarti kita sekarang mau Mendengarkan firman Tuhan. oke, siap. Sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau nyanyi apa Kak? Nyanyi apa ya Kak Beta? Apa ayo mau nyanyi Ada apa yang ya? tahu nggak? Ada yang request? Oh, ada yang bilang Samuel kecil Kak. Oh, yang itu kan gerakannya, yang gimana Kak gimana? Beta? Yang gimana ya? Ya yang gitulah pokoknya ada Samuel kecilnya itu dia yang taat sama Tuhan. Nah, kita akan taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita akan memuji Tuhan. Samuel kecil. Mari Tuhan
Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengan Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang di rumah yang pada saat ini mengikuti kebaktian sekolah minggu GPI Sidomoyo. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita akan belajar teladan seseorang nabi yang mana nabi itu ada di perjanjian lama. Nah, siapa yang tahu adik-adik bahwa nabi ini, tokoh ini adalah seorang yang pada saat itu dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Nah, siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Ya, siapa? Oh, bukan. Cluenya pakai Y. Nah, siapa yang tahu? Oh, betul. Dia adalah Yusuf. Ada istilah yang mengatakan Yusuf si tukang mimpi. Nah, mengapa kok ini menjadi teladan ya adik-adik? Nanti ada 4 hal teladan yang bisa kita teladani dari seorang Yusuf. Sebelumnya kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu Bapa. Di malam yang baik ini hamba-Mu mau mempelajari firman Tuhan bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah berkebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus berkati, Roh Kudus-Mu akan menaungi hati kami masing-masing supaya apa yang dipelajari ini dapat dilakukan, dilaksanakan, dipraktekkan oleh kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-7 itu penyebab dari apa Yusuf kok istilahnya disengiti, dimusuhi oleh saudara-saudaranya.
Ya, coba kita baca. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Berangkat dari situlah Yusuf iri ya, Yusuf diiri istilahnya saudara-saudaranya itu marry sama Yusuf, iri sama Yusuf. Nah, ada pada suatu ketika saudara-saudara Yusuf itu disuruh mengembalikan domba-dombanya oleh bapaknya, dan Yusuf disuruh menyusul di padang gurun itu. Nah, disitulah si Yusuf akhirnya ditangkap oleh saudara-saudaranya dan dimasukkan ke dalam sumur yang kering itu, lalu dijual. Nah, setelah dijual, Yusuf pisah dengan orang tuanya. Disitulah Yusuf dapat bertemu dengan Potifar. Dengan Potifar di situ istilahnya si istri Potifar itu suka sama Yusuf, tapi Yusuf mempertahankan kekudusannya. Dia difitnah oleh istri Potifar itu. Lalu Yusuf dimasukkan dalam penjara. Di dalam penjara pun Yusuf masih tetap mengutamakan Tuhan, masih tetap beriman pada Tuhan. Nah, di situ Yusuf akhirnya keluar dari penjara dan menjadi tangan kanan Firaun pada saat itu. Dan di situ hidupnya makmur. Nah, saudara-saudaranya Yusuf pada waktu itu kelaparan. Datanglah saudara-saudara Yusuf itu ke tempatnya Yusuf itu dan beli makanan di situ. Ternyata Yusuf tidak ketemu dengan saudaranya, tidak marah. Justru saudara-saudaranya itu yang takut. Tapi Yusuf di sini memberi pengampunan dengan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini ada 4 hal, ya. Yusuf menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, apa? Yaitu yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Yusuf menjadi budak Potifar dan difitnah oleh istri Potifar, lalu dipenjarakan. Dan karena apa? Karena menolak diajak zina. Tapi di situ Yusuf apa? Dia tetap mempertahankan hidup yang kudus karena pertama takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita sebagai umat pilihan Tuhan ya, sebagai murid Tuhan Yesus juga harus takut akan Tuhan Yesus. Kita harus mempertahankan hidup yang kudus. Yang kedua apa adik-adik yang bisa kita teladani terhadap Yusuf ini? Yaitu mengasihi dan mengampuni. Wah, ini mudah diucapkan ya, mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Karena apa? Seperti Yusuf sudah disakiti, dimasukkan di dalam sumur, lalu dijual, dipenjara. Dan akhirnya Yusuf ketemu dengan saudaranya, tidak membenci, justru dia mengasihi dan mengampuni. Ya, Yusuf tidak menyimpan kepahitan ya, akar pahit tidak terhadap saudaranya. Waktu dibuang di sumur lalu dijual, Yusuf tidak menyimpan dendam. Nah, ini adik-adik kita perlu teladani ya. Walaupun kita orang Kristen disakiti ya, kita disakiti, kita harus mengasihi dan mengampuni. Ini yang kedua. Lalu yang selanjutnya yaitu Yusuf selalu mengandalkan Tuhan ya. Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Setiap saat Yusuf hanya mengandalkan Tuhan, sehingga dalam karyanya, di dalam pekerjaannya membuat Yusuf selalu berhasil. Nah, berhasilnya itu karena dia hanya mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pikiran kita, otak kita, tapi Tuhan yang kita andalkan. Kita mengutamakan Tuhan ya. Selalu berhubungan akrab, hubungan intim antara Yusuf dengan Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita andalkan di saat kita ada kesulitan, di saat kita ada kesukaran, di saat kita dibenci, di saat kita difitnah. Nah, Yusuf tetap ada hubungan intim dengan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan otaknya dia, bukan mengandalkan kepandaiannya dia. Itu yang ketiga. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Nah, adik-adik, bertanggung jawab ini juga mudah diucapkan, tapi kadang-kadang sulit untuk dilaksanakan. Nah, bertanggung jawab di sini Yusuf bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya, tugas yang diberikan Yusuf itu selalu dilaksanakan dengan tanggung jawab, tidak mencela-mencele, tidak setengah-setengah, tapi tanggung jawab. Itu penting hingga mengantarkan Yusuf kepada keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau berhasil seperti Yusuf, mari kita teladani Yusuf. Yaitu yang pertama tadi apa adik-adik? Takut akan Tuhan. Yang kedua, mengasihi dan mengampuni. Mengasihi dan mengampuni. Ya, oke. Terus yang ketiga, yaitu mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan otak kita, diri kita, kemampuan kita. Nol. Ya. Tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat yaitu bertanggung jawab. Yusuf bertanggung jawab dengan apa yang diberikan tugas. Ya, tugasnya apa? Yusuf bertanggung jawab, selesaikan. Tidak lari dari tanggung jawab. Itu adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita mau meneladani Yusuf, ya, inilah yang bisa kita praktekkan. Kita lakukan ini. Karena identitas orang Kristen adalah seperti 4 tadi ya, yaitu takut akan Tuhan, mengasihi dan mengampuni, mengandalkan Tuhan, dan bertanggung jawab. Nah, itu adik-adik yang bisa saya sampaikan, kakak sampaikan supaya kita dapat mempraktekkan dan kita senantiasa hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu Bapa. Di saat yang baik ini, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan hati kami supaya kami dapat melakukan, mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami meneladani seperti Yusuf yang Tuhan sudah pakai. Ini Bapa, seru doa kami, ucapan syukur kami. Demi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, bahwa nabi ini, tokoh ini adalah seorang yang pada saat itu langkah dari anak ini soalnya menak ngiwo bantengan ngiwo bantengan kok nengenan. Tek 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 tek.
Kat. Setu. Yo. Yo orang ngomongi. Mari. Kayaknya bagus ini Kak. Kat. Outframe ojo lemu anu. Ini maju aja ini. Maju. Jangan lupa buat Sunday School dan Mas Rio boleh juga. Mas Rio guyu aku. Take teaser terakhir. Sunday school. Iya. Kamera roll 3 2 besok minggu ya kak ya. Besok minggu. Ngopo Aku